Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Satria Langit di podcast kali ini. Berbeda dengan sebelumnya karena saya sowan ke teman saya nih, Ki Sodo Buwono. Gimana kabarnya Ki ya? Ya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini kebetulan karena tadi mampir, saya sekalian mau bikin podcast aja Ki ya. Iyalah, Harus. kan kalau kita YouTuber mah tiap hari harus konten. Betul, betul. Kalau iklan ada bilang hidup lu konten gua. bener banget. Agak keseriusnya Ki ya. Ya, ini gue ditodong nih. Kita mau bahas apa nih? Oh, kita lihat di tahun 2021 bencana dari Sriwijaya, Ya. gempa, terus banjir, Gunung Merapi mengeluarkan laharnya, laharnya, terus Semeru juga mengeluarkan asap. Banjir bandang. Betul, Ya. Gempa kemarin juga. Setuju nggak Ki? Sependapat sama saya kah bencana ini bisa dikaitkan dengan perjanjian Eyang Sabdo Palon? Wih. Tapi sebelumnya kita turut berbelasungkawa ya. Betul. Turut juga kita merasakan kesedihan teman-teman yang tertimpa Ya. musibah. Mudah-mudahan Diberi cepat pulih. betul. Orang-orang yang terkena musibah mudah-mudahan dikuatkan, kemudian korban Amin, yang ya Rabbal berjatuhkan Alamin. mudah-mudahan di alam sana diampuni dosa-dosanya gitu Amin ya. amin ya robbal alamin. Intinya teman-teman yang sedang mengungsi dan sebagainya kuat terus dan Kuat. harus bertahan terus. Tetap semangat ya. Kita pasti bisa melewati musibah ini. Betul, Kita di sini mungkin tidak bisa terjun ke sana ya. Betul. Tapi kita di sini berdoa Mudah-mudahan. mudah-mudahan teman-teman semua sehat dan kuat menghadapinya. Amin amin ya Itu ya. robbal Jadi alamin. kalau sebenarnya tiap tahun itu kan selalu dimunculkan nih Kang Satria. Ya, Kaitannya dengan Eyang Sabdo Palon di Pulau Iya, Jawa ya terutama betul. ya gitu. Setiap tahun selalu dibahas masalah ini dan selalu beritanya dikaitkan dengan bencana. betul Betul. banget. Nih, kalau saya pribadi sebagai seorang yang dikatakan berjalan ditakdirkan sama Allah, saya ini berkecimpung di dunia spiritual nih. Betul. Jadi saya bukan spiritualis, bukan. Maksudnya saya adalah orang yang memang sudah digariskan untuk di situ. Ya, Kalau berkaitan sama Eyang Sabdo Palon, penguasa lelembut Jawa, betul. atau bisa dikatakan orang tuanya lelembut nih, Iya, benar banget. kaum jin Jawa pada sampai sekarang. Kalau saya meyakini, saya percaya dengan itu. Ya, Saya percaya dengan peristiwa-peristiwa berkaitan dengan Sabdo Palon. ya. Saya percaya itu ya karena saya Betul. sedikit ini menurut pengalaman pribadi saya Ya. aja. Saya menceritakan dengan apa yang saya paham gitu ya. Ya, betul. Jadi kalau menelisik, saya nggak langsung jawab ke poinnya. Saya Ya. mau cerita dulu nih, Bang. Boleh. Ya. Jadi kalau kita mau review lagi bahwa ada 3, yaitu perjanjian Sabdo Palon yang ditulis oleh Jayabaya dan ada Ya. juga yang ditulis oleh Kitab Lama atau bahasanya itu tulisan dari Sunan Gunung Sunan Jati, Derajat. Sunan Derajat sorry ya, betul, Sunan atau ditulis oleh anak buahnya Sunan Derajat. Betul. Soalnya Para nggak ada, pengikutnya dahulu. iya soalnya nggak ada bukti jelas siapa yang nulis, Bener tapi banget. itu memang ada di apa namanya itu bahasanya itu peninggalan Sunan Derajat. Iya. Gitu. Betul. Nah, kalau berkaitan dengan tulisan itu dikatakan bahwa dulu Syekh Subakir tahu Ya, yang Syekh Subakir yang berasal dari Persia. Persia yang ngebawa Wali Songo, betul. tapi yang jilid pertama, kan Wali Songo udah 2 kali nih ke Pulau 2 Jawa. kali, iya, betul Mungkin banget. untuk pada nggak tahu nih, Iya. dulu pernah juga ada Wali Songo juga, cuma gagal. Benar. Gagal karena dihambat oleh justru bukan manusianya nih, Tapi jin. Itu menurut cerita Jayabaya ya. betul dari cerita. Jadi buat teman-teman jangan salah tanggap begitu ya. Ini dari buku Jayabaya saya menceritakan kembali ya. Bahwa dikatakan bahwa mereka jilid pertama itu banyak digagalkan oleh kaum jin dengan bencana. Saat mereka jalan tahu-tahu ditimpa angin Iya. besar. Ada aja gitu ya. Iya. Iya, ada aja. Tahu-tahu ditimpa banjir, akhirnya tidak mereka tidak jadi untuk melakukan syiar penyebaran agama Di Islam. tanah Jawa itu. Ya. Akhirnya itu sebelum saya Subakir nih. Ah. Sebelum saya Subakir. Jadi setelah itu singkat cerita datanglah saya Subakir nih untuk menjalankan syiar juga yang diperintahkan oleh
pemimpin Persia yaitu Sultan Muhammad kalau nggak salah ya. Muhammad, iya, Muhammad Sultan ya. Muhammad, Karena si Syekh Bakir ini terkenal beliau di dalam tulisan itu bahwa dikatakan dialah seorang seorang yang mampu numbal. Oh iya. Ya, benar nggak masalah gitu ya? Benar. Seorang yang mampu numbal dan ahli ruqyah. Ruqyah, betul. Nah, akhirnya pada zamannya pada zaman dahulu itu gitu. akhirnya dibawalah tim Sunan Wali Songo ini yang jilid pertama ini. Sebelum dia terjun di Nusantara, singkat cerita, akhirnya memang karena dia memang ahli ruqyah dan ahli tumbal gitu. Betul. Ya. Dia langsung mengetahui kenapa Wali Songo itu tidak gampang menyebarkan agama Islam karena ada faktor jin yang mengganggu. Kerajaan jin itu yang ada di Pulau Jawa. Akhirnya beliau langsung menemui tempat yang dimana ada seorang yang bernama Sabdo Palon itu ya. Sabdo Palon yang dituakan atau sesepuh atau lelembu dari jin. Nah, inti ceritanya adalah di situ dia berdialog, mencoba untuk komunikasi. Tapi memang pada saat itu Syekh Subakir datang itu karena energi yang dimilikinya tuh sampai semua jin itu minggir. Menurut buku yang saya baca, jadi Syekh Subakir ini menaruh batu hitam di atas Gunung Tidar dan ditulis raja yang dinamakan itu adalah Aji Kalacakra. Iya, betul. Aji Kalacakra. Sampai akhirnya para penghuni yang ada di Gunung Tidar ini sampai pada minggir semua. Pinggir hutan sampai ke laut ya. Betul. Yang Ismoe Jati atau Mbah Semar atau Sabdo Palon itu akhirnya langsung siapa sih dia gitu. Akhirnya sampai mau bertarung, udah bertarung apa gimana kalau cerita? Jadi gini, kalau melihat dari bukunya itu Sabdo Palon sudah tidak ingin bertarung ya, karena si Subakir ini mempunyai energi yang sangat dahsyat tadi batu tadi itu nggak bisa, jadinya akhirnya mencoba untuk diskusi bahasanya. Oh, diskusi ya, betul. Diskusi bahasa kitanya ya, dia mau enaknya bagaimana nih gitu. Jadi nggak semua itu mungkin dari kekerasan dulu ya. Iya. Nah, akhirnya dari diskusi mereka itu antara Syekh Subakir sama Eyang Semar itu, Sabdo Palon, betul. Ada 3 perjanjian yang disepakati nih. Yang pada akhirnya Wali Songo bisa menyebarkan syiar Islam di Nusantara sampai di Pulau Jawa sampai ke Nusantara. Gitu ya. Ada 3. Kang Satria ya, Kang Sedet. Betul. Kita review ya. Kita review. Menurut tulisan Jayabaya dan buku Sunan Derajat. Yang pertama adalah jangan memaksakan untuk penyebaran agama istilahnya itu yang diyakini ya, itu terutama Islam tadi itu ya. Jadi kita Islam nggak boleh memaksakan nih. Jadi untuk penyebaran agama Islam harus tidak ada perang. Tidak ada pertumpahan darah. Tuh. Jadi kedua, jadi bangunan yang didirikan umat Islam untuk ibadah harus sesuai dengan desain-desain atau corak kebudayaan Jawa. Itu yang kedua ya? Ya, yang kedua. Terus satu lagi yang ketiga adalah jika memang, ini koreksi nih teman-teman, kalau teman-teman punya referensi lain ya Kang Satria, boleh di kolom komentar ya. Mungkin kita juga salah referensi kita yang kita baca karena kan kita nggak baca kitabnya langsung nih. Gitu. Jadi yang ketiga adalah jika kamu sudah beragama Islam, jangan menjadi Islam asing atau harus tetap menjadi Islam Jawa. Gitu. Jadi tiga faktor ini, dan ada kaitannya kah dengan bencana kan itu tadi? Betul. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini tidak benar nih, Kang Satria. Tadi kan pertanyaan itu jadi panjang nih ya. Betul. Cerita Sabdo Palon itu panjang karena apakah ada kaitannya dengan hal itu? Betul. Tapi memang sering kalau saya pribadi gini loh, tidak ingin juga mengaitkan dengan itu, tapi merinding sendiri terkadang kalau kita ingat tulisan-tulisan Jayabaya, apalagi berkaitan dengan Sabdo Palon ini. Bener banget Ki. Jadi nih, pertama ini yang saya menurut saya paling ngena banget itu adalah yang nomor 3 nih, yaitu jadilah umat Islam, tapi umat Islam jangan asing. Betul. Ya,
jadilah umat Islam Jawa atau umat Islam Indonesia. Indonesia, betul. Perkataan ini juga sering diomong nih sama presiden pertama kita, bener nggak? Ya, Bung Karno ya. Bung Karno ya, betul, gitu betul. ya. Itu tuh yang sering kena, bener nggak? Kalau seandainya seperti Islam menyebarannya dengan damai. Damai, betul. Kedua, bangunan-bangunan Islam juga banyak bercorak Jawa atau daerah masing-masing. Bener betul. kan? Ada yang masjid seperti kalau di Sumatera, ada yang masjid seperti rumah gadang. Jadi enggak macam-macam. Nusantara itu macam-macam. Betul. Nah, yang tiga ini nih, betul. Yang kita jadi ini banget ya. umat Islam yang Jawa atau umat Islam yang sesuai dengan Indonesia. Betul. Nah, nggak tahu juga nih. agak ini kan hanya ini ya, tulisan tersebut ya. Betul. Kalau pendapat pribadi saya, di situ yang agak lumayan Ngena banget. kita banget. tidak lagi sesuai dengan Islam, mungkin gitu ya. Betul. Atau kita tidak lagi berpegang teguh kepada Al-Quran. Bisa jadi mungkin ya itu. Bisa jadi. Itu mungkin salah satu ini persepsinya pribadi gitu. kita ya, pribadi saya betul. gitu ya. Jadi kalau karena itu kan dunia spiritual. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa semua bencana yang ada di negara kita ini berkaitan dengan Sabdo Palon itu. Gitu. Jadi saya hanya berpikir bahwa kalau pendapat pribadi saya bisa jadi Bang Satria berkaitan dengan Sabdo Palon itu ya, karena perjanjian yang nomor 3 itu yang sekarang sudah kita tidak rasakan ya. Gitu. Benar banget. Jadi buat teman-teman kalau seandainya perkataan dari kita ini berbeda dengan versi kalian ya mohon dimaklumi Ki ya. Ya, ini kita diskusi ya. Ya, betul. Mudah-mudahan aja teman punya referensi lain, karena punya kita juga pemikiran berbagi lain. cerita nih sama Ki Sodobono. Ya. Kalau dari saya pribadi gini, semua bencana apakah dikaitkan dengan hal gaib? Setuju nggak Ki? Bencana dikaitkan dengan hal gaib, setuju nggak? Kalau untuk pandangan spiritual saya, ya, pandangan dari Aki sendiri. bisa jadi. Bisa jadi ya, berarti sama pandangan dari Ki Sodo sama saya sama. Ya. Oke Ki, yang Sabdo Palon kita udahin dulu ya. Ya, kita udahin dulu. Yang saya mau bahas tentang banjir bandang, apakah itu berkaitan dengan gaib? Bandang otomatis kan ada di gunung ya? Gunung, betul. Bener nggak? Di hutan, gunung. Betul. Atau dataran tinggi karena dia membawa lumpur dan apapun ke bawah. Ya. Karena derasnya air dari hujan. atas, iya, betul. Hujan. Nah, kalau hal gaib sudah pasti ada, bisa jadi. Ya. Pertama gini ya. Kalau ilmiahnya, banjir bandang itu turun karena curahnya banyak tapi tanamannya sedikit. Ya, itu Karena secara ilmiahnya ya kan ditebangin, di pohon-pohon ditebangin tidak sesuai dengan porsinya atau pemilihan yang semestinya kan bisa ada ditebang dulu, ada yang ditanam kembali, ditanam dulu, gitu. tanam kembali kan gitu ya kalau nggak salah ya teman-teman pencinta alam pasti paham ini. Tapi mungkin karena hal itu ilmiahnya adalah karena curah hujan yang banyak dan pohonnya jarang, tidak ada, otomatis akhirnya lumpur akan mengalir ke bawah, itu ilmiahnya. Tapi kalau dalam versi saya goibnya adalah penguasa gunung tersebut ya murka. Dia marah, dia murka karena banyak orang yang sudah tidak lagi menghormati daerah kekuasaan mereka. Tahu sendiri, goib itu setelah kejadian, jadi nyambung ke Sabdo Palon lagi nih. Ya. Setelah kejadian itu, menurut ceritanya Jaibaya itu kan mereka bersembunyi di hutan-hutan, di gunung-gunung, dan laut. Benar. Itu kembali ke laut kidul kalau nggak salah Ki ya. Ya bisa jadi kidul ke utara dan sebagainya, pokoknya dia minggir ke lautan. Gitu. Nah, berkaitan dengan itu hal goib bahwa hutan itu adalah tempat atau kerajaan mereka. Kerajaan mereka, betul. Menurut pendapat saya lagi, bisa jadi itu adalah kemurkaan atau penguasa dari tempat tersebut. Bisa jadi ya. Kemurkaan secara tidak langsung gitu ya. Benar, Karena ibaratnya orang itu kalau seandainya memang dia cinta dengan hutan itu, otomatis dia tahu kaidah-kaidah cara menebang dan menanam kembali. Benar. Gitu dong ya. Benar. Karena ditakutkan bahwa ini akan merusak lingkungan mereka. Betul. Atau wilayah mereka. Betul. Seperti itu. Sedikit cerita juga dari saya Ki. Saya pernah berkomunikasi salah satu penghuni di bukit. Ya. Saya berkomunikasi dengan beliau. Saya bilang begini. Dia bilang ke saya gini. Bilang ke
teman-temanmu atau penduduk-penduduk sekitar ya, itu di daerah Jawa. Jangan sembarangan kalau untuk di tempat saya. Artinya di tempat semua yang ada di bukit gunung itu pasti kan memiliki bangsa goib ya. Maksudnya jadi intinya mah jangan sembarangan lah gitu ya Ki ya. Saya percaya itu benar ya. Jangan sembarangan. Apalagi tempat-tempat yang memang jarang sekali hiruk pikuk manusia. Benar banget. Itu udah pasti ditempati oleh mereka. Benar. Gitu. Jadi sebetulnya panjang cerita-cerita tentang hal gaib itu panjang banget. Apalagi terakhir itu tahun baru saya ada apa ya namanya rapat, artinya rapat dalam kegaiban. Oh gitu ya. Ada salah satu rapat kegaiban yang katanya akan ada bencana seperti ini. Cuman kalau saya nggak percaya 100% kalau untuk seperti itu. Jadi ya saya biarin aja, saya nggak publik ke tempat-tempat kayak gitu, nggak publik gitu. Kalau Aki sendiri ketika mendapatkan hal-hal bisikan dari gaib akan share, akan berbagi ke teman-teman apa gimana? Kalau ini pribadi saya ya pribadi dari kalau saya sih sendiri. Pribadi itu berkaitan dengan gaib itu tidak untuk halayak umum sih biasanya sih. Berarti privasi Ki ya? Untuk pribadi ya. Privasi. Karena pendapat saya lagi nih, karena sesuai dengan pengalaman saya, karena kalau berkaitan dengan dunia atau Indonesia dalam lingkup kecil ya. Terus ada informasi gaib atau jin yang memberikan informasi, saya sudah pasti tidak mau dan tidak akan melakukan itu juga dan tidak akan berkomunikasi juga gitu, karena walaupun saya pernah ya di channel saya itu pernah meramalkan 2021 gitu ya. Tapi di dalam channel saya itu selalu saya garis bawahi bahwa ini adalah suatu hal yang tidak harus dipercaya, satu. Karena yang membawa ini adalah jin gitu benar. ya. Saya seumur hidup saya baru kali itu tuh karena konten. Saya jujurnya bukan gini. Maksudnya pada saat itu saya ingin coba berpartisipasi lah ya. Berpartisipasi dalam dunia YouTube gitu. Tidak untuk harus dipercaya gitu ya. Saya jujur aja, tidak harus untuk dipercaya gitu ya. Hanya sebagai tanggung jawab saya dalam membuat konten saya agar terus bisa dinikmatin oleh teman-teman gitu ya. Itu aja intinya begitu. Untuk menghibur lah intinya seperti itu ya. Untuk menghibur. Jadi saya pernah sekali seumur hidup saya baru kali itu berkomunikasi untuk mengetahui apa sih yang terjadi di Indonesia pada 2021. Hanya sekali itu aja. Kalau kita runut cerita ya, itu kan ada namanya jin ras al-ifrit atau ras jin tertentu yang suka dipiara sama dukun. Oh berarti ini buat teman-teman yang belum tahu artinya itu bertingkat ya, jin itu bertingkat Ki ya? Tingkat-tingkatan apa? Bukan. Gimana, Ki? Jadi bukan tingkat-tingkatan, jadi gini. Jin itu adalah jin yang memang dipiara atau bersekutu dengan dukun, sihir gitu ya. Sihir yang suka meramalkan sesuatu. Dan nanti si orang yang meramalkan itu, si dukun itu akan dipercaya sama manusia. Tujuannya adalah jin itu adalah senang kalau manusia sesat. Percaya malah senang jin itu senang. Percaya terhadap orang itu, dukun itu gitu ya. Jadi ada salah satu jin yang selalu mengintip atau curi dengar perbincangan malaikat. Betul. Berkaitan dengan apa yang akan terjadi di dunia gitu benar. Banyak versi sebenarnya, tapi kalau saya itu lebih kepada kalau di keyakinan saya sih memang ada cerita bahwa mengatakan bahwa bukan cerita ya, mengatakan bahwa jin itu bertingkat gitu ya. Kemudian mendengarkan percakapan malaikat yang atas, jin paling atas memberitahu ke bawah, akhirnya yang paling bawah memberitahu ke dukun sihir itu. Betul. Tapi karena memang sangat tingginya, jadi berita yang disampaikan itu tidak utuh. Makanya kalau dukun, orang-orang yang tukang ramal ya, pasti bilangnya begini. Tahun 2021 kalau tidak salah itu sebelum pertengahan bulan. Nah, gitu ya. Artinya, sebelum pertengahan tahun. Jadi dia nggak utuh memang. Nggak utuh. Karena informasi yang diberikan sama jin yang untuk sampai ke dukun itu nggak sempurna ya. Nggak sempurna, tidak utuh gitu. Jadi nggak utuh sepenuhnya. Kalau seandainya utuh pun
nggak mungkin juga Ki ya, maksudnya hebat. Nggak mungkin utuh juga sih, Iya, karena dia kan dengar samar-samar. Nah, kebetulan di keyakinan saya itu mengatakan bahwa setelah ketahuan jin itu mendengarkan pembicaraan malaikat itu menipu dengan batu, itu meteor itu. Kalau orang-orang lihat meteor jatuh make a wish ya. Bener nggak? Bener. Kalau saya sebagai umat Islam mengatakan bahwa itu wah mau terjadi bencana berarti. Sesuatu betul. Karena ada sesuatu yang didengarkan oleh jin gitu ya. Bener. Nah itu menurut keyakinan saya nih. Ini sekarang beda dengan spiritual saya nih. Ya. Tapi saya insya Allah mudah-mudahan bisa seimbang nih. Tapi kalau spiritual saya mengatakan gini, jin itu adalah makhluk yang tanpa batas ruang dan waktu. Jadi dia bisa terbang, bisa menghilang, bisa berpindah-pindah. Versi gitu. Ada lorong-lorong yang memang membuat mereka bisa cepat sekali berpindah gitu ya. Bener banget. Dan mungkin ada jin yang bisa sampai ke langit ketujuh mendengar bicara mereka langsung turun. Tapi sebelum dia didengarkan dia ditimpuk sama malaikat. Kalau itu versi saya ya, karena spiritual saya mengatakan itu. Tapi keyakinan saya menceritakan hal yang seperti itu. Tapi dua-duanya sama aja menurut saya sih. Gitu. Jadi berkaitan sama apa tadi itu? Komunikasi goib gitu ya. Saya pribadi baru pertama kali kemarin tuh channel saya meramalkan 2021. Baru pertama kali itu. Tapi sebelumnya saya tidak senang dengan komunikasi dengan goib sih. Hanya untuk pribadi aja. Betul. Berarti ini sih ya, maksudnya bisa nge-share sedikit ya berarti ya, maksudnya nge-share ke publik gitu. Ya, mungkin hanya ini aja. Kemarin aja kayaknya untuk selanjutnya saya nggak akan kayaknya. Tapi kalau saya pribadi gini, maksudnya kalau untuk ada berita-berita sesuatu yang mau akan terjadi, itu untuk saya nggak bisa share sih, bisa share ke publik kalau itu untuk pribadi saya ya gitu. Jadi ini aja sih palingan berbagi pengalaman saya dengan Ki Sodobuwono tentang pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh Ki Sodobuwono, terus cerita-cerita yang Sabdo Palon. Ya pokoknya intinya apapun yang kita diskusikan ini sekedar diskusi, itu pemahaman kita gitu ya. Betul. Kita tidak juga mengajak teman-teman harus percaya juga. Betul. Tolong dikoreksi gitu ya. Benar banget. Pokoknya saya pribadi itu mungkin juga Kang Satria itu sangat terbuka dengan koreksi, dengan kritik dan sebagainya. Di kolom komentar paling dibanyak-banyakin aja nanya boleh. Betul banget. Gitu. Yaudah, terima kasih buat Ki Sodobuwono. Ya. Sama-sama bro. Cerita lah ya kita ini juga. Oke, saya Satria Langit. Saya Ki Sodobuwono. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.